Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Maxco Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks, forex dan juga komoditas. Sebuah ledakan besar terjadi di ibu kota Lebanon, Beirut pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setidaknya terdapat 70 korban tewas dan ribuan lainnya terluka. Ledakan ini menimbulkan getaran sebesar magnitud 3,3. Akibat ledakan ini, setidaknya 300.000 orang mendapat luka-luka dan sejumlah rumah sakit dilaporkan kewalahan menangani korban. Ledakan ini secara jelas menghancurkan serta merusak bangunan sekitar epicentrum dan terdengar hingga jarak 200 km dari kota Siprus. Meski penyebab pasti ledakan ini belum bisa ditentukan, namun pemerintah setempat menduga ledakan yang berjarak sekitar 7 km dari KBRI tersebut berkaitan dengan 2.750 ton amonium nitrat yang tersimpan di gudang pelabuhan. Amonium nitrat merupakan bahan kimia yang bersifat mudah meledak, yang mana bahan ini telah tersimpan lama di sana selama 6 tahun. Lebanon telah mencatat ekonomi negatif bahkan resesi menahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Mata uangnya jatuh dan protes warga seakan tak berkesudahan. Perdana Menteri Hasan Diab menyatakan peristiwa bencana ini merupakan bencana nasional. Diab juga mengutuk siapapun dalang di balik ledakan besar di Beirut dan berjanji akan menyeret pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Sedangkan bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia Barat. Hal ini didukung oleh kenaikan kuat di sektor energi. Meski demikian, pandemi COVID-19 masih membayang-bayangi pergerakan bursa saham Wall Street. Rabu 5 Agustus 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 164,07 poin atau 0,62% menjadi 26.828,47. Sedangkan S&P 500 meningkat 11,90 poin atau 0,36% menjadi 3.306,51. Indeks komposit Nasdaq naik 38,37 poin atau 0,35% menjadi 10.941,17. Saham raksasa energi Amerika Serikat, Exxon dan Chevron masing-masing naik 2,89% dan 1,98% berkontribusi pada kenaikan pasar saham. Sebanyak 9 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih tinggi. Sektor energi naik 2,45% melampaui sektor lainnya. Namun sektor keuangan dan perawatan kesehatan mengalami kesulitan. Sementara itu, perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan 7 dari 10 saham teratas berdasarkan indeks S&P Amerika Serikat 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis. Pergerakan itu terjadi ketika para investor mengamati negosiasi RUU Amerika Serikat untuk bantuan COVID-19 yang sedang berlangsung di Washington. Perselisihan berlanjut karena anggota parlemen Amerika Serikat belum menyelesaikan perbedaan mereka mengenai ukuran dan cakupan RUU bantuan tersebut. Perhitungan Universitas Johns Hopkins mencatat lebih dari 4,75 juta kasus COVID-19 telah dikonfirmasi dan dilaporkan di Amerika Serikat dengan lebih dari 156.000 kematian hingga Selasa sore waktu setempat. Di sisi lain, Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan ekonomi Amerika Serikat terkontraksi cukup tajam, yakni tercatat sebesar negatif 32,9% di kuartal kedua tahun 2020. Pelemahan yang sangat dalam tersebut menunjukkan bahwa virus corona telah memicu resesi ekonomi di negara tersebut, terlebih kasus infeksinya terus meningkat hingga sekarang ini. Kondisi ini merupakan penurunan terdalam sejak pemerintah Amerika Serikat mulai membuat catatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1947. Sedangkan di kuartal pertama 2020, produk domestik bruto real mengalami kontraksi di tingkat tahunan sebesar 5%. Beralih ke berita komoditas, harga emas melonjak dan menembus level psikologis $2.000 Amerika Serikat per troy ounce untuk pertama kalinya dalam sejarah pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Meroketnya harga emas ini ditopang kebijakan suku bunga yang sangat rendah dan harapan akan segera dikeluarkannya stimulus fiskal Amerika Serikat senilai lebih dari $1 triliun untuk menjadi katalis kenaikan harga emas. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Mercantile Exchange melonjak $34,7 Amerika Serikat atau 1,75% menjadi ditutup pada $2.021 Amerika Serikat.
Emas berjangka naik tipis 0,4 dolar atau 0,02% menjadi 1.986,3 dolar Amerika Serikat per ons hari sebelumnya. Menurut analis Standard Chartered Suki Cooper, pembelian safe haven telah mendorong harga emas menembus 2.000 dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya ketika dolar Amerika Serikat menguji posisi terendah yang terakhir terlihat lebih dari 2 tahun lalu. Suku bunga real negatif turun ke level yang terakhir terlihat pada tahun 2013 dan harapan untuk paket stimulus lebih lanjut terus menguat. Emas telah melonjak 33% sepanjang tahun ini, didukung terutama oleh suku bunga yang lebih rendah dan stimulus luas oleh bank-bank sentral global untuk meringankan pukulan ekonomi dari pandemi. Harga diprediksi dapat naik menuju level 2.300 dolar Amerika Serikat pada akhir tahun. Sedangkan harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Selasa atau Rabu waktu Indonesia Barat. Penguatan tersebut didorong oleh kebijakan Amerika Serikat yang menambah paket stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi virus corona di negara tersebut. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober 2020 naik 28 sen atau 0,6% menjadi 44,43 dolar per barrel. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 6 Maret tahun 2020 lalu. Kemudian minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman September 2020 naik 69 sen atau 1,7% menjadi 41,7 dolar per barrel. Realisasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak 21 Juli 2020. Pergerakan harga ini terjadi jelang rilis laporan industri pada hari Selasa malam dari American Petroleum Institute yang diperkirakan menunjukkan penurunan stok minyak mentah Amerika Serikat pekan lalu. Petinggi Demokrat di Senat Amerika Serikat mengatakan negosiasi antara Demokrat dan Gedung Putih di Kongres telah masuk pada putaran baru. Arah kebijakan bantuan virus corona sudah mulai bergerak ke arah yang positif. Kendati harga minyak mentah sudah menunjukkan tren kenaikan, produsen minyak tetap khawatir dengan potensi gelombang kedua penularan virus corona di global. Sebab hal tersebut akan menghambat permintaan minyak di dunia. Organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya meningkatkan produksi minyak bulan ini sekitar 1,5 juta barrel per hari. Selain itu, produsen-produsen Amerika Serikat juga berencana memulai kembali produksi yang sempat ditutup. Sekian berita yang berpengaruh pada pasar untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.